Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya, ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan.
Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau Bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya. Ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau Bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26.
Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya, ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya, ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani.
Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya. Ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan.
Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau Bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya. Ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau Bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26.
Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya, ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya, ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani.
Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya. Ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan.
Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau Bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya. Ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau Bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26.
Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya. Ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Ada, di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya. Ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Ada, di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani.
Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya. Ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan.
Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau Bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya. Ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau Bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26.
Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya, ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya, ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani.
Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya, ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan.
Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau Bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya. Ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Ada, di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau Bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26.
Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya, ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya, ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani.
Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya, ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan.
Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau Bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya. Ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau Bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26.
Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya, ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya, ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani.
Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut pernyataan surat damai. Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan seharusnya surat somasi tidak perlu dilayangkan Pemda Konsel ke Supriyani. Apalagi kondisi Supriyani sebagai guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun mendidik siswa di Konawe Selatan seharusnya tidak layak disomasi Pemda. Saya kira akan menjadi presiden buruk nantinya karena di situ atas nama pemerintah daerah bukan bupati mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300.000, ungkapnya saat dikonfirmasi Jumat 8 November. Menurut Halim, seharusnya Pemda mengambil langkah untuk memaafkan Supriyani ketimbang memberikan somasi. Terlebih kondisi yang saat ini dihadapi Supriyani sedang memperjuangkan haknya di hadapan hukum. Tentunya keputusan Supriyani mencabut surat damai didasari adanya pertimbangan. Selain itu, Pemda juga harus memahami kondisi saat ini dialami Supriyani setelah kasusnya bergulir di persidangan. Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan Pemda atau bupati, sehingga harus dilihat juga alasannya. Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi presiden buruk. Saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia, kata Halim. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Halu Oleo Kendari ini menyampaikan PGRI akan terus memperjuangkan Supriyani bisa bebas dari kasus tersebut. Supriyani mengaku sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Hal ini diungkapkan Supriyani saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, saat sidang lanjutan di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya. Ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Karena saat itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Supriyani mengungkapkan, saat mengajari para siswa di hari Jumat, dia melihat siswa D ada di dalam kelas tersebut. Di hari itu dia biasa saja tidak ada apa-apa, kata Supriyani, menjawab pertanyaan JPU. Supriyani mengatakan dirinya sudah mengajar di SDN 4 Baito selama 16 tahun. Sementara siswa D baru masuk sebagai peserta didik di sekolah sekitar 6 bulan. Selama bersekolah, kata Supriyani, siswa D memang agak tengil dan aktif di dalam kelas. Aktifnya itu usil suka mengganggu teman sekelasnya, kata Supriyani. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sulawesi Tenggara menanggapi keputusan Pemda Konawe Selatan yang memberikan somasi ke Supriyani karena mencabut